Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nur Aliftia dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan melakukan remedial matematika dengan menjawab soal-soal esai ulangan akhir semester kemarin. Kita masuk ke soal nomor pertama. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kedua kelas memiliki nilai rata-rata yang sama dan guru A menyimpulkan bahwa kelas A memiliki performa belajar yang lebih stabil. Jelaskan alasan guru tersebut menyimpulkan bahwa kelas A lebih stabil. Yang pertama, karena keduanya sudah diketahui bahwa memiliki rata-rata yang sama, yaitu 70 baik di kelas A maupun di kelas B. Sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam rumus simpangan baku. Rumusnya yaitu akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat per N. Karena di sini nilai X-nya sudah diketahui dan nilai rata-ratanya 70, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Untuk kelas A, X pertamanya itu 60 dikurang 70 tutup kuadrat, dilanjut dengan ditambah 65 dikurang 70 tutup kuadrat, ditambah 70 dikurang 70 tutup kuadrat, ditambah 75 dikurang 70 tutup kuadrat, ditambah yang terakhir 80 dikurang 70 tutup kuadrat. Semuanya bisa kita hitung satu-satu dulu. Dari 60 dikurang 70 hasilnya minus 10, lalu dikuadratkan menjadi minus 10 dikali minus 10, hasilnya berapa, lalu ditulis dan ditambah oleh bilangan selanjutnya dengan cara yang sama, yaitu dikurang lalu dikuadratkan. Hingga jika ditotalkan menemukan hasil akar 50, hasilnya 7,07. Lanjut untuk kelas B, dengan cara yang sama seperti kelas A, kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus, lalu dihitung satu-satu, lalu dikuadratkan, hingga menemukan hasil akar 400 sama dengan 20. Jadi bisa disimpulkan, kenapa sih guru tersebut menyimpulkan bahwa kelas A memiliki performa belajar lebih stabil? Sudah pasti karena hasil dari simpangan baku tersebut kelas A lebih kecil dibanding kelas B. Jadi jawabannya adalah A berdasarkan hasil hitungan dengan simpangan baku. Nomor 2. Dari data di atas, A. Sajikan data tersebut dalam diagram scatter plot, dan B. Tentukan tren, korelasi, dan interpretasi dari data tersebut. Yang pertama, untuk menyajikan data tersebut dalam diagram scatter plot, kita harus mengetahui dulu nilai X dan Y dari sebuah data. Karena di sini data dan X-nya sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja ke dalam diagramnya. Untuk data A diketahui X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4. Tinggal kita buat titik dengan X berada di 3 dan Y-nya ada di angka keempat, diikuti oleh B, C, D, hingga E. Dan inilah hasilnya untuk diagram scatter plot buatan saya. Dari diagram di samping dapat ditemukan bahwa tren akan menurun ketika nilai X sedikit menurun, maka nilai Y akan turun secara konsisten. Yang dimana artinya ketika nilai X turun, maka nilai Y juga akan ikut menurun. Untuk menemukan korelasinya, kita membutuhkan rumus R kecil sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kuadrat dikali akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y tutup kuadrat. Dari rumus tersebut sudah dipastikan kita membutuhkan nilai dan sigma dari X, Y, XY, X kuadrat maupun Y kuadrat. Karena kita sudah memiliki data yang pasti, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus saja. Itu dengan nilai N sama dengan 5 dikali sigma XY 41 dikurang 15 dikali 13 per akar 5 dikali 47 dikurang 15 kuadrat dikali akar 5 dikali 39 dikurang 13 kuadrat.
Nah, selanjutnya tinggal kita hitung aja satu-satu bagian yang tadi hingga menemukan hasil 205 dikurang 195 per akar 5 dikali 47 dikurang 225 dikali akar 5 dikali 39 kurang 169. Hasilnya 10 per akar 235 dikurang 225 dikali 195 dikurang 169. Hasilnya 10 per akar 10 dikali 26, yaitu 16,12. Bisa kita hitung 10 per 16,12 hasilnya 0,62. Maka interpretasi dari data tersebut antara nilai X dan Y bersifat sedang dan positif. Ketika nilai X sedang bertambah, maka nilai Y akan cenderung bertambah juga seperti nilai X. Soal nomor 3. Tentukan garis base fit dan hitung koefisiensi regresi, slope, dan intercept dari data di samping. Kita bisa pakai rumus Y sama dengan MX plus C, dengan M kemiringan atau slope dan C perpotongan sumbu Y atau intercept. Kita cari dulu nilai M-nya dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kuadrat. Di sini datanya sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu 3 dikali 23 dikurang 6 dikali 10 per 3 kali 14 dikurang 6 kuadrat. Kita hitung, kita jumlahkan hingga menemukan hasil 69 dikurang 60, hasilnya 9 per 42 dikurang 36, hasilnya 6. Jadi 9 per 6 hasilnya adalah 1,5. Lanjut, untuk mencari nilai C-nya, kita bisa pakai rumus sigma Y dikurang M dikali sigma X per N. Kita masukkan sigma Y-nya di sini diketahui 10 dikurang hasil dari M tadi 1,5, berarti 10 dikurang 1,5 dikali 6 per 3. Kita hitung dulu 1,5 dikali 6 hasilnya 9, berarti 10 dikurang 9 per 3 hasilnya adalah 1 per 3. Nah, jadi bisa diketahui deh slope-nya adalah 1,5, intercept-nya adalah 1 per 3, dan persamaan garis base fit-nya yaitu Y sama dengan 1,5X ditambah 1 per 3. Nomor 4. Tuliskan persamaan regresi linear dalam bentuk umum Y sama dengan A plus BX dari data di bawah. Dalam persamaan regresi linear, kita perlu mencari nilai B-nya dulu, menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X ditutup kuadrat. Setelah mengetahui nilai X, Y, XY, dan X kuadrat, bisa kita masukkan hasilnya ke dalam rumus, yaitu 3 dikali 23 hasilnya 69 dikurang 6 dikali 10 hasilnya 60 per 3 dikali 14 hasilnya 42 dikurang 6 kuadrat alias 6 dikali 6 hasilnya 36. Hasilnya itu 9 per 6 sama dengan 1,5. Setelah berhasil mencari nilai B, kita bisa langsung mencari nilai A-nya dengan rumus Y bar dikurang BX bar. Nah, untuk mencari nilai Y bar atau X bar ini, kita bisa pakai rumus sigma Y per N untuk Y bar dan sigma X per N untuk X bar. Tinggal kita masukkan, sigma Y-nya adalah 10 per 3 hasil 3,3 dan X bar-nya adalah 6 per 3 hasilnya 2. Tinggal kita masukkan, Y-nya adalah 33 dikurang 1,5 hasil dari B dikali 2, yaitu X bar-nya. 33 dikurang 3 hasilnya 0,3. Karena nilai B dan A-nya sudah didapatkan, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus persamaan regresi linear. Hasilnya, Y sama dengan A plus BX sama dengan 1,5 ditambah 0,5X. Nomor 5. Hitunglah nilai koefisiensi korelasi R
dan interpretasikan hubungannya dari data di bawah ini. Nah, untuk nilai koefisiensi korelasi kita bisa pakai rumus R sama dengan N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kuadrat dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y tutup kuadrat. Nah, sebenarnya rumus ini tuh mirip-mirip sama persamaan regresi linear bagian B. Cuman bedanya tinggal diakarin dan ditambahkan bagian sigma Y kuadrat dan tutup kuadratnya aja. Karena datanya sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke dalam rumus 3 dikali 23 hasilnya 69 dikurang 6 dikali 10 hasilnya 60 per akar dari 3 dikali 14 dikurang 6 tutup kuadrat hasilnya akar 42 dikurang 36 dikali akar 3 dikurang 38 dikurang 10 tutup kuadrat hasilnya akar 114 dikurang 100. Kita jumlahkan hasilnya 9 per akar 6 kali 14. 6 dikali 14 hasilnya 84, yang berarti 9 per akar 84 hasilnya 9 per 9,17 mendapatkan hasil koma-komaan yaitu 0,982. Untuk interpretasinya bisa dikatakan sangat kuat dan positif karena saat nilai X bertambah, nilai Y juga ikut bertambah serta hasil nilai R-nya lebih dari 0,80, maka hubungan dikatakan sangat kuat berdasarkan nilai koefisiensi korelasi umumnya. Itulah hasil penjelasan dari saya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.